Nabi SAW ya, jika bersabda, jika seseorang mengucapkan la haula wa la quwata la ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamdu, maka Allah Ta'ala akan berfirman, hambaku benar, tidak ada sesembahan yang hak selain aku, dan bagiku kerajaan dan pujian. Karena kan la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Lahul mulk, miliknya lah kerajaan. Walahul hamd, dan miliknya lah segala puji-pujian. Maka Allah menjawab, hambaku benar, tidak ada sesembahan yang hak selain aku, dan bagiku kerajaan serta pujian. Dan jika hamba tersebut mengatakan la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Jadi ada tambahan la ilaha illallah awalnya, kemudian la haula wala quwata illa billah. Maka Allah pun menjawab mengatakan, hambaku benar, tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali ya karena aku. Jadi ini memperkuat tadi makna yang sebelumnya ya. Bagaimana memang kalau kita baca la haula wa la quwata illa billah, berarti tidak ada daya dalam meninggalkan maksiat kecuali dengan izin Allah atau pertolongan Allah, dan tidak ada juga kekuatan mengerjakan amal soleh kecuali dengan petunjuk atau kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang perawi hadis yang berkata, ini berkata Abu Ishaq menjelaskan tentang hadis ini. Kemudian Aqarru atau rawi hadis mengatakan sesuatu yang aku tidak fahami, kata Abu Ishaq yang coba menukir riwayat ini. Lalu aku bertanya kepada Abu Ja'far tentang apa yang ia katakan. Abu Ja'far menjawab, siapa saja yang diberi rezeki dengan kalimat tersebut ketika meninggalnya, maka tidak akan disentuh oleh api neraka. Artinya kalau dia mengucapkan kalimat ini, ya, kalau dia mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, kemudian dia meninggal, maka dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3794, Tirmidzi 3430, Al-Hakim jadi 1 halaman 5, dan disahihkan oleh Albani dalam silsilah hadis sahih nomor 1390, kalau dia mengucapkan kalimat ini dan dia meninggal, maka tidak akan disentuh api neraka. Siapa saja yang diberi rezeki dengan kalimat tersebut ketika meninggalnya, ya karena balasan, maksudnya siapa yang akan diberikan rezeki, ya balasan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, karena dia ucapkan dengan ikhlas, maka manfaat yang paling besar yang dia dapatkan selain itu adalah perbendaharaan terbaik, simpanan terbaik di surga, adalah dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Api neraka. Zikir ini teman-teman sekalian diucapkan kapan saja, di waktu dan tempat, tidak diikat dengan waktu tertentu ya. Bisa Anda ucapkan di setiap kali Anda membutuhkannya. Dan ini adalah kalimat agung dalam isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus juga ada kalimat istirja, yaitu kalimat yang minta ya, kembali atau meyakini kembali kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman sekalian, ada kisah seorang sahabat yang berhubungan dengan masalah ini. Sahabat ini kebetulan anaknya pergi jihad. Dan ternyata pasukan muslimin pulang, semua pasukan utuh kecuali anaknya beliau. Maka dia sama istrinya datang kepada Nabi SAW. Lalu berkata, ya Rasulullah, semua muslimin balik dari jihad, tinggal anak kami. Ya, kira-kira bagaimana keadaannya? Kami khawatir. Artinya kalau dia mati syahid, alhamdulillah. Tapi sekarang teman-temannya kita tanya ini, gak ada yang tahu. Ya, kalau ada temannya mengatakan, oh kami lihat dia ditusuk oleh musuh, oke lah. Sekarang kan tidak jelas. Kemana anak saya? Apa yang harus kami lakukan? Kata Nabi SAW, perbanyak ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Ini kalimat yang sedang kita pelajari. Jadi tadi kita sudah jelaskan manfaatnya di akhirat ya. Ada tadi akan menjadi perbendaharaan yang terbaik di surga. Bahkan ada tadi hadis riwayat kita sebutkan, dia adalah pintu-pintu surga gitu kan. Atau balasan kata Imam Nawawi rahimahullah yang terbaik di surga nanti. Juga ada tadi makna riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Majah, An-Nasai dan seterusnya. Kalau dia kalimat ini adalah sesuatu yang terbaik lah, ya, yang bisa kita dapatkan manfaatnya
di akhirat nanti. Juga tadi ada makna dia akan membantu orang agar bisa selamat, menolong orang selamat dari maksiat dan juga membantu orang agar taat kepada Allah SWT. Nah di sini juga bisa menolong, riwayat kisah sahabat ini bisa menolong seseorang dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Kita lihat bagaimana sahabat ini, dia dengan istrinya sedih karena kehilangan anaknya, tapi karena anaknya nggak jelas kemana gitu. Kalau anaknya jelas mati syahid, mereka nggak masalah karena dari awal mereka sudah izinkan berjihad dan target utama jihad adalah mati syahid. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW mengatakan, pulanglah dan perbanyak ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Maka kedua suami istri ini pulang lalu mereka mengamalkan di rumah. Pada saat mereka amalkan itu teman-teman sekalian, banyak. Jadi mulai pulang mereka terus ucapkan la haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak berhenti suami istri ini. Dari mulai ba'da isya mereka ucapkan sampai mereka ngantuk. Nah, pada saat malam atau sudah awal malam mereka ngantuk, mungkin kita jam 11 malam sekarang. Tidurlah suami istri, ketiduran itu. Menjelang sepertiga malam, sudah menjelang dekat subuh, tiba-tiba ada yang ketuk pintu rumah. Terbangunlah sang ayah, sang laki-laki, si suami dari perempuan tadi, karena mereka suami istri. Berdiri lalu menuju ke pintu. Begitu dia buka pintu, dia kaget karena anaknya depan pintu. Maka dia bangunkan istrinya, lalu dia ajak, ini bangun, anak kita datang. Begitu ketemu sama anaknya, lalu mereka berdua berkata, ceritakan anakku, apa yang sedang terjadi? Maka anak itu mengatakan, sungguh wahai ayah dan ibu, aku ditawan oleh musuh. Dan tanganku serta kakiku dibelenggu, dirantai. Sementara teman-temanku tidak tahu masalah itu. Memang kayak diculik gitu ya. Dan saya tidak tahu, dia bilang, apa yang sedang terjadi. Tapi mulai dari selepas waktu Isya, saya merasa musuh-musuh itu terlalaikan. Mereka mulai mabuk-mabukan segala macam. Dan besi-besi rantai mulai melonggar. Sampai akhirnya saya berhasil melepaskan diri saya dari rantai-rantai tersebut. Dan saya pulang ke Madinah sekarang. Jadi ternyata dari kisah ini teman-teman kita bisa lihat juga ada penyelamatan secara duniawi apa yang kita butuhkan di dunia ini untuk selamat dari masalah. Jadi apa saja teman-teman, misalnya maaf saya kasih contoh-contoh, kalau lagi bangkrut usaha la haula wa la quwata illa billah. Ada masalah rumah tangga la haula wa la quwata illa billah. Malas beribadah la haula wa la quwata illa billah. Penyakit belum sembuh la haula wa la quwata illa billah. Jadikan sebagai zikir. Selalu kita jadikan sebagai zikir.